Tuan Doria pun bercerita, setelah kekalahan mereka, Tuan Thomas pun akhirnya membawa kembali istrinya dan merawatnya di rumah. Sampai akhirnya, kabarnya pun tak lagi ia dengar. Masih dalam percakapan mereka, Nyonya Virginia menjelaskan dengan dihapusnya berkas keterlibatan Tuan Doria dengan pemuda yang tewas itu, tetap tidak menghapus statusnya sebagai terdakwa atas pembunuhan Laura. Pernyataan Nyonya Virginia tersebut semakin membuat Tuan Doria bercerita lebih dalam lagi, di mana kini ia menyinggung pengendara yang lewat pada saat kejadian yang dimungkinkan mengetahui perbuatan mereka. Lalu terjadilah pemerasan itu. Tapi sebagai orang hukum, Nyonya Virginia tidak menerima dugaan itu tanpa detil faktanya. Apalagi uang tebusan dibiarkan berhamburan tanpa diambil tersangka. Satu-satunya yang pantas dijadikan tersangka pembunuhan Laura adalah Tuan Thomas Garrido. Pengacara itu pun menjelaskan motif Tuan Thomas Garrido membunuh Laura adalah dendam karena menurutnya Tuan Dario dan Laura lah yang dianggap membunuh putranya. Menurut Nyonya Virginia, Tuan Thomas lah yang berpotensi menjebak dan menjadikan Tuan Dario tersangka, bahkan menghancurkan bisnis dan rumah tangganya. Maka dari itu, untuk menyelamatkan Tuan Dario dari dakwaan pembunuhan Laura, dia harus melibatkan Tuan Thomas dan mengakui kesalahan tentang kecelakaan itu. Tapi, Tuan Dario masih meragukan pendapat dari pengacara itu. Bagaimana bisa Tuan Thomas menjadi pelaku pembunuhan, sementara faktanya di ruang hotel tersebut tidak ada jejak orang lain, bahkan pintu dan jendela masih terkunci dari dalam. Setelah Nyonya Virginia menjelaskan melalui beberapa perumpamaan, lalu muncul dugaan kemungkinan bahwa Tuan Dario dan Laura dibunuh dan dijebak oleh Tuan Thomas yang bekerja sama dengan orang dalam, yaitu istrinya sendiri, yang berdasarkan informasi yang diketahui dari Rahel atau Laura bahwa istri Tuan Thomas bekerja di area itu. Teori ini sangat mungkin terjadi. Sebagai karyawan hotel, istri Tuan Thomas bisa saja dengan mudah mengamankan pintu dan jendela, sedangkan Tuan Thomas sebagai pelaku telah terlebih dahulu sembunyi sebelum akhirnya melakukan tindakan eksekusi, lalu meletakkan sidik jari Tuan Doria, menaburkan uang, dan kabur dengan rute yang telah diamankan istrinya. Di scene ini, tiba-tiba Nyonya Virginia menerima telepon bahwasanya saksi penuntut telah datang di persidangan. Dan seperti tebakan sebelumnya, saksi itu adalah seorang pengendara yang lewat saat kejadian perkara. Merasa waktu semakin sempit, Tuan Doria pun panik. Maunya dia ingin bersih dari semua sangkaan. Lalu sebagai pengacaranya, Tuan Virginia mengubah kejadian sesuai alibi awal bahwa Tuan Doria memang beneran pergi ke Paris. Dengan begitu, kejadiannya pun berubah. Jadi yang nyetir, yang nabrak, dan yang nenggelamin mayat hanya Laura sebagai tersangka tunggal. Sementara kepergoknya Tuan Doria di hotel semata-mata hanya korban dari Laura karena Tuan Doria yang menyediakan dana untuk pemerasan yang dialami pacarnya. Jadi sangkaannya dirubah sesimpel itu. Tapi lagi-lagi keraguan Tuan Doria tetap masuk akal. Bagaimana bisa merubah Laura menjadi tersangka tunggal sementara sang pengendara yang menjadi saksi di pengadilan melihat Tuan Doria bersama dengan Laura waktu itu. Akhirnya, Nyonya Virginia mengakui bahwa sejak awal tidak pernah ada saksi yang datang di pengadilan. Semua itu hanya upaya strategi Nyonya Virginia agar Tuan Doria mau jujur dan tidak menyulitkannya. Beruntung Tuan Doria mau memahami meski sedikit kecewa. Mengingat waktu yang semakin sempit, Nyonya Virginia segera meminta Tuan Doria untuk memberitahukan lokasi mayat pemuda itu, karena hakim akan sulit percaya bila tidak ada fakta mayat tersebut. Dan supaya Laura menjadi tersangka utama, mereka berencana akan meninggalkan barang pribadi milik Laura pada mayat itu, sehingga motif dendam Tuan Thomas dengan melakukan pembunuhan terhadap Laura semakin kuat. Dengan senang hati, Tuan Doria pun memberitahukan lokasi mayat yang telah dia tenggelamkan. Tuan Doria pun lega karena ia bakal lepas dari dakwaannya. Tapi ada yang aneh guys, pada saat Nyonya Virginia berhasil mendapatkan lokasi mayat itu, ia menuju ke arah jendela, seolah memperlihatkan lokasi itu kepada seseorang.
Tapi guys, belum sampai Nyonya Virginia beranjak dari tempatnya ia berdiri, secara mengejutkan Tuan Dario memberikan pengakuan kembali bahwasanya pada saat hendak menenggelamkan mobil itu, tiba-tiba terdengar ketukan yang bersumber pada bagasi tempat pemuda tadi diletakkan. Dan ternyata pemuda itu masih hidup. Tapi bukannya menolong, justru Tuan Dario tetap melanjutkan kelakuan bejatnya, yaitu dengan tetap menenggelamkan mobil beserta pemuda yang malang tersebut. Di sini ini mengungkapkannya pun saya sulit guys. Betapa beratnya ekspresi yang ditanggung oleh Nyonya Virginia. Bagaimana dia ingin meluapkan amarah dengan sekuat mungkin, menahan nanar di hati dan wajahnya tanpa harus diketahui oleh Tuan Doria. Untung saja emosi spontan Nyonya Virginia masih batas koridor pengacara. Saat itu juga jelas ia murka. Ia hina Tuan Doria yang dinilai sebagai sampah dan seorang pembunuh. Bahkan dia ungkapkan, andai saja hakim tahu, kelar sudah riwayatnya. Sontak saja Tuan Dario pun terpancing emosinya. Di situ terlihat jelas keaslian sosok yang selama ini dielu-elukan, yang ternyata berhati iblis. Tuan Dario mengancam agar Nyonya Virginia benar-benar bisa membelanya dan jangan sampai mengkhianatinya. Di adegan ini, Nyonya Virginia mengatakan bahwa dia tidak ingin kasus Tuan Doria atau Super Dario mengotori catatan karirnya. Jadi, mulai sekarang Tuan Doria harus mengikuti arahannya dan tidak boleh ada yang ditutupi. Tuan Doria mengatakan sudah tidak ada lagi kebohongan. Tapi kali ini pengacara itu tak lagi percaya. Ia merasa Tuan Doria masih memanipulasinya. Lalu pengacara itu menunjukkan pria yang di seberang kamar hotelnya. Dan alangkah terkejutnya Tuan Doria ketika menyadari bahwa orang itu adalah Tuan Thomas. Di adegan ini, Nyonya Virginia menegaskan kepada Tuan Doria bahwasanya selama ini Tuan Thomas telah membayangi kehidupannya, mengawasi Tuan Felix, bahkan mengawasi Nyonya Virginia, atau siapa saja yang terkait dengan Tuan Doria. Tuan Thomas tahu dengan detail apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Tuan Doria. Bahkan Tuan Thomas pun menyadari dia dijadikan kambing hitam oleh Tuan Doria. Maka Nyonya Virginia menyarankan agar Tuan Doria mau jujur. Lagi-lagi Tuan Super Dario masih saja mengelak dengan menunjukkan bukti keberadaan istri Tuan Thomas di dalam surat kabar itu, yang dituduhnya memiliki peranan dalam membantu kejahatan Tuan Thomas. Tapi pengacara itu menjelaskan bahwa surat kabar itu hanya editan. Hal itu menyadarkan Tuan Doria betapa matangnya persiapan Tuan Thomas. Melihat Tuan Doria yang mulai cemas dan merasa tersudut, Nyonya Virginia terus memancingnya, yang justru disitulah akhirnya didapati kebenarannya, yang sesuai dengan anggapan Nyonya Virginia, bahwasanya dari awal Tuan Doria lah yang bersalah. Pria itulah yang melarang Laura pada saat gadis itu ingin melaporkan kecelakaan itu kepada polisi. Selama ini Tuan Doria lah yang sebenarnya menenggelamkan mobil beserta pemuda itu. Bahkan pria itu pula lah yang mengambil identitas mayat, dan melalui bantuan temannya, Tuan Doria dengan tega memfitnah korban melakukan pencurian. Tuan Doria tak mampu lagi mengelak manakala Nyonya Virginia memperlihatkan bukti medis bahwasanya Laura didiagnosa menderita penyakit panik akut yang tak mungkin menjadi otak kejahatan. Diperoleh fakta bahwasanya Laura stres dan mengalami rasa bersalah, tapi dia berusaha berupaya baik dengan menelpon keluarga korban, meski ia tak mampu lagi menghidupkan anaknya. Laura pun sebenarnya ingin berniat baik dengan memberikan santunan atau ganti rugi agar ia tak hanya membawa tangan kosong manakala bertemu dengan keluarga korban. Laura pun ingin menyadarkan Tuan Doria yang selalu egois dan menutupi kejahatannya. Maka dengan melihat kesuksesan Tuan Doria, Laura yang tahu sifat kekasihnya itu memaksa gadis itu berpura-pura diperas oleh saksi pengendara. Sesampainya di hotel yang dipesan atas nama Tuan Doria, barulah Laura menjelaskan niat yang sebenarnya dan membujuknya agar pria itu tetap melepaskan uangnya untuk keluarga korban, meminta maaf, lalu menyerahkan diri. Tapi Tuan Doria yang sombong, arogan, gila pujian, dan suka cari aman sendiri dengan mengkambing hitamkan orang lain, jelas tidak akan mau itu terjadi. Maka saat itulah nasib naas menghampiri Laura. Pria itu dengan sengaja membunuhnya.
Tapi apes buat Tuan Doria, pria itu terjebak di ruangan hotel. Maka ia pun melakukan sandiwara seolah-olah diserang oleh orang lain dan membenturkan kepalanya serta menabur uang. Dan kenyataan itulah yang akhirnya diakui oleh mulut Tuan Doria sendiri di hadapan Nyonya Virginia. Di scene ini, pembicaraan terhenti manakala terdengar pesan suara dari Tuan Felix, sahabat Tuan Doria, yang ternyata telah berhasil menyuap saksi pengendara dan berpesan agar Tuan Doria menelpon secepatnya. Merasa pengakuannya telah cukup, Nyonya Virginia izin sebentar untuk ngopi dan menjernihkan pikiran. Pengacara itu kembali meyakinkannya untuk percaya dengan strategi pembelaannya. Baru saja membuka pintu, tiba-tiba Tuan Doria memanggil Nyonya Virginia. Pengacara itu sedikit tegang, tapi saya yang ketar-ketir. Beruntung, ternyata Tuan Doria hanya mengucapkan matur nuwun. Begitu Nyonya Virginia pergi, Tuan Doria bergegas membuka HP dan menelpon Tuan Felix. Tuan Felix pun memastikan bahwa saksi pengendara tidak akan ada di persidangan. Tapi belum selesai mereka berbicara, tiba-tiba terdengar suara di HP mereka masing-masing yang ternyata selama ini telah disadap. Seketika itu juga Tuan Doria teringat beberapa kata-kata Nyonya Virginia yang baru kali ini dianggapnya janggal. Ia pun teringat ucapan Laura bahwasanya Tuan dan Nyonya Thomas pernah bekerja sebagai pemain teater. Tuan Doria seketika itu merasa cemas. Di waktu yang hampir tak tersisa, di saat yang sama, datang seseorang yang sebenarnya ditunggu oleh Tuan Doria. Tuan Doria langsung bergegas memperhatikan ruangan Tuan Thomas yang ada di seberang kamarnya. Dan alangkah terkejutnya Tuan Doria dengan pemandangan yang dilihatnya. Dalam pandangan Tuan Doria, di mana nun jauh di seberang sana, Tuan Thomas tak lagi sendiri, tapi di sebelahnya berdiri Nyonya Virginia yang terlihat satu persatu melepaskan alat penyamarannya. Tuan Doria terlihat berdiri terpaku dan merasa tertipu. Kini, di waktu yang sudah tidak lagi tersisa, di saat Tuan Doria masih lemas terpaku, ia dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang seharusnya paling ditunggu. Tapi justru kini sudah nggak penting dan berguna lagi. Tamu itu adalah Nyonya Virginia yang asli. Sementara di tempat yang berbeda, Tuan dan Nyonya Gerido mempercayakan keadilan atas kematian dan nama baik anaknya di peradilan dengan bukti yang memuaskan. Nah guys, kelar sudah filmnya dengan ending yang mengejutkan. Oke guys, thanks buat yang sudah nonton videonya. Bila sobat masih pengen nonton video kami, silakan klik koleksi film Sinema Nyonya yang lain di layar Anda. Jangan sungkan request film Anda ya. Segeralah tulis di kolom komen. Semoga sajian kami dapat menghibur, menambah semangat, dan menginspirasi sobat dimanapun berada. Mohon kami dimaafkan jika banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajiannya. Dan jangan lupa tetap dan dukung kami dengan klik tombol like, share, komen, dan subscribe agar sajian kami lebih baik dan dapat nyekolahin dan minterin nona-nona kami di rumah. Akhirnya, Sinema Nyonya mohon pamit. See you next time. Matur nuwun dan dadah.